Hai, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bunga Rahma Fadilah, biasa dipanggil Bunga dengan NPM 2316021034. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian permintaan itu, permintaan individu, permintaan pasar, hukum permintaan, kurva permintaan, fungsi permintaan dalam bentuk umum, faktor yang mempengaruhi permintaan, dan analisis permintaan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih permintaan tersebut. Permintaan adalah keinginan atau kebutuhan konsumen untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa tertentu. Dalam ekonomi, permintaan mengacu pada sejauh mana konsumen bersedia dan mampu untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Yang kedua, permintaan individu. Permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, teman saya membeli skincare setiap bulannya karena dia membutuhkan hal tersebut. Ketiga, permintaan pasar. Permintaan pasar adalah kumpulan dari permintaan individu. Contohnya, total pengeluaran penghuni kos asrama Perdana Putri untuk pembelian listrik mencapai 200.000 per bulan untuk setiap pembelian listrik, yang dimana setiap penghuni atau masing-masing orang di dalam asrama tersebut membayar sebesar 20.000, lalu digabungin jadi 200.000 per bulan. Yang keempat, hukum permintaan. Hukum permintaan adalah ada di saat harga dari suatu barang itu turun, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat. Contohnya, kalau cabai lagi turun dan anjlok harganya, maka permintaan di masyarakat cabai itu sangat banyak dan meningkat. Yang kelima, kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Keenam, fungsi permintaan dalam bentuk umum adalah suatu model matematis yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Fungsi permintaan umum ini digunakan dalam ekonomi untuk menganalisis atau memprediksi bagaimana perubahan dalam variabel-variabel tersebut mempengaruhi tingkat permintaan suatu produk atau layanan. Ketujuh, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa. Yang pertama, harga barang itu sendiri, jumlah harga barang itu sendiri. Ketika harga barang naik, otomatis permintaan cenderung menurun, dan sebaliknya, ketika harga barang menurun atau anjlok, maka permintaan dalam masyarakat itu akan banyak dan meningkat. Kedua, pendapatan konsumen. Jumlah pendapatan yang dimiliki konsumen mempengaruhi permintaan. Jika pendapatan konsumen itu naik, mereka cenderung lebih mampu membeli barang atau menggunakan jasa sehingga permintaan dapat meningkat. Sebaliknya, jika pendapatan itu turun, maka permintaan cenderung menurun dan anjlok. Ketiga, preferensi konsumen. Perubahan dalam selera dan preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan. Misalnya karena tren, iklan, atau perubahan gaya hidup dapat mempengaruhi preferensi konsumen dan dengan demikian mempengaruhi permintaan. Semua faktor yang saya sebut ini bekerja sama untuk membentuk tingkat permintaan suatu barang atau jasa. Yang kedelapan, analisis permintaan. Analisis permintaan adalah proses di mana memeriksa atau memahami perilaku konsumen dalam bentuk hubungannya dengan barang atau jasa tertentu di pasar. Tujuan analisis permintaan ini adalah untuk menjawab pertanyaan sejauh mana harga barang, pendapatan, atau faktor-faktor yang mempengaruhi banyak produk atau jasa yang akan dibeli oleh konsumen. Contoh kasus di analisis permintaan ini adalah saya mau ambil contoh, misal di sebuah rumah makan bakmi menjual dengan harga yang cukup murah dibanding pesaingnya, biasanya akan banyak orang yang berdatangan atau mengunjungi tempat tersebut karena tertarik dengan harga yang terbilang murah. Sebaliknya, ketika harganya sudah naik, mungkin orang akan berpikir dua kali untuk membeli lagi karena harganya sudah naik atau sama dengan pesaing atau di toko lainnya. Sekian dari saya menjelaskan tentang materi permintaan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.